Apa rasanya? Gue mau ngunyah, tapi kayak berat banget gue ngunyahnya. Cocok. Tete nenet. Tete nenet. Iya, makan udang malah kebeset. Selamat datang di Insight. Pantun sekarang. Pantun, karena bintang tamu kita ini suka pantun juga. Iya, betul. Gitu. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang entertainer. Gokil. Dia udah membintangi beberapa sinetron dan dia sekarang jadi food vloggers. Dan dia salah satu peserta dari Clash of Mutants. Langsung aja beri tepuk tangan buat Master Saiful. Gokil. Boleh pantun dulu dong, pantun. Oke, berangkat ke kantor di Jalan Rasuna Said. Cakep. Enaknya naik Transjakarta. Cakep. Buat buat pemirsa Insight, jangan lupa ya saksikan saya. Tahan dulu nih. Pantun tuh belakangnya tuh kayak enak harusnya. Ini kayak gantung dah. Kayak ada yang kurang nih pantunnya. Kalau gantung mah di atap. Genteng itu. Bener. Nih. Ganteng. Makasih ya, makasih. Padahal gue ngomong ke situ loh. Kamu ke situ. Master Saiful, sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Kenapa namanya jadi Master Saiful? Jadi penggunaan kata master tuh jadi berawal saya waktu konten tuh awalnya random. Dari konten random itu kan macam-macam ya, ada lifestyle, ada kuliner, travel, skincare kan. Nah, jadi kayak udah bisa ini semua gitu. Jadi makanya ada nama master gitu. Tapi sekarang ini memang condong ke kuliner. Oh, jadi master itu bisa apa aja lah. Jadi nggak monotonik gitu. Karena menguasai semua bidang konten berarti. Iya, bidang makanya konten. disebut master. Master, iya. Sama Master Tarno berarti kenal dong. Dia pesulap. Tapi dia nggak bisa semuanya tuh tapi disebut master. Bisa semuanya dia jadi apa aja. Oh iya, prok kan? Iya. Bener. Oh dari situ berarti masternya. Iya. Kalau Saifulnya kirain aku tadinya Saiful tuh yang ini, Gudang Garam Jaya. Ho, Mas Ipul gitu. Tahu gak yang itu? Aku memang suka pada dirinya, tapi aku suka Saiful. Ada. Dewi Persik. Oh, Bukan iya. berarti. Bukan. Oh, jangan nanya. Bukan, beda. Langsung aja ya, langsung. Ujung-ujungnya bahas Oli itu. Oli. Iya kan, teman tapi mesra. Teman tapi mesra Oli. Iya kan, mesra itu Oli. Mesra main Oli. Ada mereknya malah. Oh iya. Iya. Oli Mesra. Mesran. Oh, Plesetan sorry. juga Oh my dia. god. Oh my god, pantes disebut master, pantes. Karena kita juga nggak tahu tuh dari tadi tuh mesran. Oh ada ya oli mesran ya. Oli mesin harusnya kali oli mesin. Gokil ya. Tapi Master Saiful gimana kabar hari ini? Ya begitulah. Gitu. Nama aslinya siapa sih? Saiful siapa? Saiful Awaludin. Saiful Awaludin. Ya biasa dipanggil Saiful. Tahu Masterful? Atau Masterful, benar. Masterful. Itu awalnya ngevlog itu gimana tuh ceritanya awalnya ngevlog? Saya benar-benar waktu ngevlog itu emang iseng-iseng aja. Nggak ada siapa-siapa ya kan. Walaupun memang saya di belakang ada ini juga kan teman-teman entertain, tapi nggak semua ini kan terjun di dunia konten kan saat itu. Nah saya pribadi sendiri ya masih ala kadarnya ya. Cuma waktu dari konten itu saya pernah berurusan sama Aldi Taher. Itu pertama kali Dagar itu juga rame. Aldi Taher ngapain tuh? Berurusan dengan Aldi Taher? Aldi Taher itu waktu itu adalah challenge stage. Nah kemudian nggak tahu kenapa aku membludak view-nya. Nah dari situ
mulai deh berbondong-bondong masuk kayak endorsement kayak ini ya kan. Dan kenapa bisa begitu? Karena mereka juga pasti kan lihat akan konten yang lain juga kan. Nah dari situlah saya mulai mau mengembangkan diri. Awalnya iseng, akhirnya meledak gara-gara sama Aldi Taher. Akhirnya mulai mengembangkan diri. Tapi katanya kan Master Saiful ini sebelum menjadi content creator entertain. Betul, memang betul. Saya entertain tuh start 2014. Nah berawal dari observasi. Observasi 2 tahun saya main ke lokasi syuting, itu pun bermodal informasi dari si tetangga. Jadi selama observasi 2 tahun itu kan nggak cuma cari tahu bagaimana proses syuting berlangsung kan, seperti ini modelnya. Dan saya juga perkenalan juga beberapa mungkin dengan teman-teman di sana, teman-teman taruhlah saat itu figuran. Dari situ juga semakin ngegali terus informasi dan akhirnya bisa dapat channel first time-nya jadi penonton bayaran. 2014 baru awal karir dimulai. Berarti awalnya nonton-nonton orang syuting, benar, nyari-nyari channel. Ya, observasi itu ya. Acquisition dulu lah, acquisition sampai ya akhirnya jadi seperti ini. Iya. Jadi penonton bayaran itu berapa lama tuh Master Ripple? Cukup ya, nggak usah lama-lama, cukup 3 tahun aja. 3 tahun, habis itu mencoba merambah ke film, sinetron. Gitu. Film apa aja yang udah pernah dibintangi sama Master Saiful? Filmnya itu dari Ganteng apa yang terkenal Ganteng-Ganteng Serigala. Jadi Anak apa? Jalanan. Jadi serigala. Itu masih apa ya? Jadi, masih pas berubah tunggu ganti Saiful dulu. Oh, stuntman serigala. Jadi enggak jadi cameo tepat. Cameo. Apa itu cameo? Yang mundar-mandir kan? Iya, yang ini semacam figuran gitu. Oh, iya. Extras. Iya, ya ibarat istilahnya cameo kelas bawah gitu. Itu di GGS. Terus di Anak Jalanan jadi apa? Jalanan. Dilewatin mulu. Kenapa jadi jalanan? Ceritanya berperan warga. Iya, warga lokal. Tapi ada dialognya. Oh, saat itu belum, baru ada dialog itu salah satu film komedi. Waktu itu judul Humor Baper itu pernah jadi dialog ceritanya jadi bapak-bapak gitu, bapak-bapak yang apa namanya yang mau dinikahin. Waktu itu siapa nama pemainnya sih? Bapak-bapak yang mau dinikahin. Iya, dia jadi bapak. Ceritanya iya mau dinikahin. Sama si itu kan perannya di dalam cerita itu. Lucu ini banget seru banget gitu. Nama film komedinya apa? Humor Baper judulnya. Apa? Humor Baper. Humor Baper. Itu saat itu lagi bersaing sama filmnya ini Warkop DKI. Gokil. Berarti setara sama Vino Gebastian dong, Master Saiful. Enggak, maksudnya tayangannya berbarengan. Tayangannya kirain emang saingan sama Vino Gebastian. Enggak berarti. Terus abis dari film komedi, iklan, film GGS, iklan. Bintang iklan. Iklan apa tuh? Jadi feature waktu pertama kali iklan yang feature tuh jadi ini pemulung yang di iklan teh botol sama yang satu lagi yang terakhir tuh yang ini iklan ekspedisi. Ekspedisi merah. Enggak. Tim hari ini. Ekspedisi paket. Iya paket di tukang jadi beca. Paketnya. Enggak. Sering di videoin ya buat unboxing. Takut ada yang reject. Tapi waktu itu bayaran pas jadi pemain pemain cameo berapa tuh bayarannya? Dari paling awal banget ya, namanya juga masih benar-benar rintisan ya. Betul. Ya paling ya dibayar ya ala kadar banget lah, gocap lah. 50.000. Iya gitu. Satu kali lewat gitu. Enggak lah, satu hari. Emang segitu, emang begitu. Satu hari. Jadi paginya pagi, pulangnya pagi, emang begitu. 50.000 tuh? Iya, itu benar-benar awal. Makan aman, udah di proper ya. Ada ininya, TU-nya kalau makan. Biasanya kalau syuting ya. PU ya. PU namanya PU. Bukan TU. TU tata usaha. Koperasi jadinya kalau itu ntar jadinya. Bukan PMU-nya, pemain utama. Berarti sekarang kalau main lagi sinetron atau film, wah udah tinggi sekali nih red card-nya ya. Kenapa ketawa? Emang sudah kulturnya seperti itu. Tinggal dinikmatin aja. Gokil. Keren banget. Tapi kan dari penonton bayaran
Terus Ngerintisnya jadi ya. cameo 50.000 sehari. Sekarang denger-denger udah 50 juta sehari. Aminin aja. Amin, amin. Tapi kalau bikin konten apa vlog itu Iya. pakai skrip nggak? Ini aja spontan aja. Uhuy. Biar nggak pusing gitu. Jadi kalau misalnya udah langsung ada terlintas di benak apa, langsung jalan aja. Langsung jalan tuh. One take dong berarti. Kalau revisi pasti ada sih, pasti banget pasti ada revisi, cuma nggak terlalu banyak. Jadi bisa ngemat waktu, terus juga ya kita juga bisa ngejar ini juga kan, ngejar agenda yang masih tertinggal. Tapi itu kayak ada ininya nggak sih, timnya gitu? Kameramen Tim sejauh ini nggak sih, masih solo player aja ya. solo player. Iya. Oh berarti pakai tripod. Pakai tripod, kalaupun memang kayak misalkan kamera belakang tuh. Kamera belakang. Nah kamera belakang itu ini aja, saman aja tuh orang terdekat di situ. Nah, kan saya review. Orang nggak kenal, suruh megangin gitu. Bukan gitu juga, maksudnya kayak saya lagi review di TKP-nya, lagi di restoran nih misalnya atau di kafe, itu kan ada kayak staffnya lagi idle. Itu lagi idle tuh, nggak lagi ini kan lagi nggak sibuk kan, nah udah langsung ini aja. Minta tolong. Iya. Minta tolong sama yang jaga di situ. Yang sama ini panggil invite buat dong ini dong ini buat ini gitu. Mau Buat review. buat tag ini ya Angel buat kamera belakang gitu. Bang Saiful tapi kok makan banyak tapi nggak gemuk akhirnya ya? Yang kayaknya ya kalau saya teliti sih kayak bawaan sih ya. Memang sudah setelannya seperti ini. Bawaan. Makanya udah mau nggak ada bawaan. Barang bawaan. Nggak ada, bawa diri doang. emang genetik apa genetik gimana? ya bisa dibilang begitu juga ya. Tapi saya ya udah enjoy aja gitu. Karena emang konten salah satu konten makan tuh salah satu konten yang paling mudah. Paling mudah. Paling mudah dibuat. Benar. Iya. Tapi emang karena suka makan nggak sebenarnya? Apa ya kalau kata orang rumah ya bilangnya emang saya tuh orangnya ini ya agak rakus ya, makanya doyan makan gitu maksudnya. Gitu. Oh jadi emang karena hobi makan Iya. jadiin konten. Tapi itu apa? Rumah emang di mana rumah? Saya di Bekasi. Oh di Bekasi. Itu konten tuh di sekitar Bekasi doang berarti? Enggak sih, yang terjauh di ini. Di mana? Di Brebes. Itu review apa? Telur asin. Apa waktu itu? Bukan sih, bukan telur asin ya, susu coklat itu. Tapi Susu coklat jauh-jauh ke Brebes. Emang aneh, emang. Aneh. Emang di Bekasi nggak ada susu coklat? Tapi tetap aja ada sensasi yang berbeda gitu, karena iya kalau juga sih, bener keluar sih. kota itu kan ini bukan Vibesnya bukan cuma suka makanan juga, termasuk ada juga di dalamnya kayak elemen traveling juga, jalan-jalannya juga ada, family time-nya ada, jadi nggak cuma fokus ke satu ini saja. Iya, bukan karena susunya di Bekasi ada juga. Beda rasa susu di Brebes, beda rasa susu di CFD. Wih. Sapuin Maksudnya dong. yang ini kan, maksudnya orang UMKM, Iya, UMKM kan ada jualan di sama CFD. yang di toko pasti beda, Iya, bener. beda. Bukan soal bahan susu. bakunya. Ada sama gitu loh, Bang. Iya. Pernah nggak nyobain itu review susu yang di CFD? Susu kedelai. Kalau Sule mah udah iyalah Sulai, iya susu kedelai bener. Pernah? di TV iya di real life-nya juga sama. Udah terbiasa gitu. Tapi emang makanan kesukaan Master Saiful apa? Kalau makanan andalan sih ya ini ya, Ayam steak. hidup. Ayam goreng sama steak. Ayam goreng sama steak. Iya. Stik apa? Kentang. Steak PS. Bagus. Kalau makan berdua tuh jatuhnya multiplayer. Stik PS. Itu jatuhnya. Bisa aja. Tapi selama konten jadi food vlogger di TikTok, sejauh mana kota-kota yang udah pernah didatengin buat konten makanan? Selain Brebes Selain tadi. Brebes sih ini Kerawang. Makan apa tuh di Kerawang? Waktu itu Makan biduan. Biduan Kerawang. apa ya? Pemilih. Ini semacam ramen. Makan ramen, hot ramen. Itu saya nggak sendiri. Yang deket ada. Ngapain jauh-jauh ke Kerawang? Ke Jepang. Jadi loh. waktu itu Iya. posisinya saya lagi ini collab. Endorse. Udah mulai endorse nih ya, udah mulai masuk endorse nih. Waktu itu collabnya si ini, yang sempat viral pada masanya, si Magda. Magdalena, gokil Magdalena. Makan ramen di Kerawang. Kerawang, bareng Magdalena. Itu gimana rasanya tuh makan sama cewek?
apa ya, seru aja, jadi apa ya, terhibur aja gitu. Jadi bisa ini apa, bisa berbagi pengalaman-pengalaman juga. Bisa bertukar kayak menu-menu ini makanan berarti sama Magdalena. Ya, terus ya ini juga sih ya, sempat bahas ini juga, kok bisa sih sampai kemarin nih kok rame banget di ini, begini toh gitu. Jadi berbagi ini juga cerita tentang di balik apa sedikit di balik layarnya juga. Oh, lebih ke sharingnya. Iya. Lebih ke sharingnya. Jadi bukan cuma fokus menunya aja yang di-review, tapi ini selipin obrolan sehari-hari aja. Biar nggak boring. Kenapa harus melotot tadi? Nggak boring. Ingat langsung, nggak boring. Selain sama Magdalena, udah pernah collab sama siapa lagi? Selain Magda itu yang sempat ini juga viral juga ya. Yang sempat bersengketa sama ini siapa? Nyakob Juju. Apa itu pernah? Pernah waktu saya lagi di Kalibata, ya kan, terus mau ada ini, tiba-tiba dia ngajakin apa, ini collab yuk, udah lama nih nggak ini, nah, padahal sempat ini kan sempat debat pro kontra gitu, nah akhirnya jadi ketemu kesampaian kan sama dia, terus pakai tema ini ala Japanese. Oh iya, pakai kimono. Berarti ada tato dong sekarang? Enggak, waktu itu lebih pakai ini aja, atribut kayak apa itu? Animenya waktu itu yang dia ini Naruto. Nah, sampai di titik ketemu sama tretan muslim tuh gimana ceritanya? Itu karena efek ini aja sih ya, efek dari rame itu. Karena yang namanya efek yang udah ya. Itu biasanya kalau udah viral, itu pasti kan yang manggil nggak akan cuma yang satu bidang, bahkan yang di luar bidang, ya kan, lintas itu pasti akan mencoba manggil. Biasanya kan aku dengar ya selentingan kalau yang lagi viral, biasanya dipanggil ini, kayak dipanggil podcast, dipanggil ini, nah tak terkecuali si tretan. Salah satunya adalah tretan muslim. Berarti semua bidang tuh, bidang datar juga dipanggil kayak bidang. Tapi sejauh ini makanan yang paling aneh apa yang pernah Master Saiful review? Kemarin sih ya, yang terakhir kali itu ya natto itu sih ya. Oh, yang sama Ebel ya? Yang Ebel muntah-muntah. Makanan Rusia itu ya natto. Jepang tahu? NATO tuh di Rusia bro, natto. Bukan negara itu natto, double T, natto. Oh, natto. Itu rasanya gimana itu natto? Rasanya gimana? Sakit lah. Sakit? Kan disuntik-suntik nih, atau kalau udah tempel di sini. Bukan itu tato per jam tuh bayarnya. Per jam 3 juta itu. Per jam 3 juta kalau itu. Enggak per jam sih, Rul. Per senti. Ada yang per jam. Itu mah rental PS. Apa natto? Sambil nato. Oh itu rasanya gimana tuh natto itu dari Jepang? Dia tuh kayak ini, enak. Kacang-kacangan yang udah expired. Udah expired. Iya. Muntah nggak? Untungnya nahan aja sih ya. Tapi mau muntah kan? Iya, kalau diterusin udah deh. Udah masuk UG. Kalau Ebel muntah udah UG, iya. Harus itu mah. Bisa masuk UGD. Iya, sebahaya itu. Ya, nggak juga, tapi jangan sampai lah. Makanya antisipasi itu lebih penting. Istilahnya sedia payung sebelum hujan. Betul. Cuma gitu doang. Betul. Jadi waktu nyoba itu kayak adrenalin tuh langsung kepacu. Waduh, ini nggak bisa. Langsung pengen baju jumping. Maksudnya, gitu ya. Buat nahan nih jangan sampai ketelan gitu. Buat nahan bang. Bahkan harus ditelan tapi. Berarti ditaruh di mana kalau nggak ketelan? Dia punya penyimpanan baru di sini dia. Lu lihat kalau dibuka ada makanan. Tinggal kalau penuh tinggal restara ini aja ke pabrik. Restart pengaturan pabrik maksudnya itu kan jadi kosongan lagi, nggak ada aplikasi. Tapi kan sekarang udah jadi salah satu peserta Class of Mutant. Kok gimana ceritanya bisa jadi peserta? Ya harus mutant. Waktu itu kan ini kan namanya jadi si tretan itu kan dia demen tuh bikin program-program yang apalagi viral tuh. Misalnya kan kayak dari awal tuh dibilangnya mutan tuh dari awal tuh sebelum ini ya, setelah debat capres tuh
Take Me Out. Nah, Take Me Out parodinya dia itu, nah itu kita dari situ Take Off Mutant ya. Take Off Mutant, kemudian dia bikin lagi program kayak sekolah normal, kemudian yang terakhir yang saya ikutin itu Class of Mutant. Class of Mutant ya. Di situ Jadi, siapa lawan terberat? kalau seingat saya sih waktu itu yang lagi ini yang on tuh Aan. Apa namanya? Android iya. Kenapa dia dia? terberat? Padahal Aan tuh simpel tapi ini banget ya. Ininya awesome gitu. Jadi nggak apa ya? Sayurnya awesome. Asem itu. Apa ya? Juga nih akhirnya tepat dia. apa namanya? Akhirnya Kenapa juga. jadi ini ya? Kenapa bisa debat segitu? Karena itu ini juga faktor tim juga ya. Memang timnya emang nggak bisa dibilang main ya. Timnya gesit banget, terus juga ya ini aja menantang juga sih. Kalau yang di Take Off Mutant itu dapat jodoh nggak? Apa ya? Kita cuma ini aja ya, cuma jadi menjelasin aja ya. Kalau aku kan orangnya defensif, jadi pas lihat, Defensif, ya pas lihat, oh ini kayaknya nggak dulu deh gitu. Jadi cuma ini aja sih seru-seruan aja. Seru-seruan aja. Tepatnya, iya. Tapi kalau misalnya ditanya nih sama orang-orang, sebenarnya Master Saiful nih punya pacar apa enggak? Saat ini actually belum. Saya lagi fokus ke karir terlebih dahulu. Fokus karir dulu. Tapi Mas Saiful punya kriteria pacar nggak? Kriterianya itu apa ya? Kayak salting gitu nih, jadi salting gitu. Kurlepnya ya paling kayak saudara aku ya. Saudara? Kayak Kita saudara. nggak ada yang tahu nih saudaranya Yang Mas mana Saiful. saudara? Tadi di situ yang di ini tadi. Oh itu saudara. Ya tadi saudara aku tadi ya itu yang mirip itu. Udah tahu gambarannya seperti apa. Kan penonton di rumah nggak tahu nih gambarannya karena nggak ngelihat saudaranya. Jelasin Bisa secara dijelasin sedikit. verbal. Rambutnya panjang. Apa ya tadi dia rambut tapi ini dia ini ya enggak panjang sih, dia biasanya ada agak ponian ya, dia ada suka ponian, panjang juga sih memang Panjang, ya. poni, terus apalagi ya Putih, tinggi, langsing. agak ini ya agak Pendek. cuek Oh, agak nyari jutek yang juga. cuek malah. Enggak, tapi emang begitu. Biasa jangan salah, jangan kalau apa-apa itu jangan dilihat dari luar karena yang namanya jutek itu bukan berarti jahat. Nggak bisa menjamin. Di zaman sekarang itu apa yang kita lihat dari luar nggak sama yang di dalam. Biar kata jutek tapi kalau misalnya kenapa-napa tuh dia benar-benar nggak ini, dia benar-benar justru care-nya lebih lebih high banget gitu. Lebih yang kelihatan cuek tapi sebenarnya peduli. Iya. Tuh. Nah, kalau saya itu keingetnya kalau lihat dari film ingetnya pasti Tias. Nah, Tias Tias Mirasih. iya tuh yang mirip saudaraku. Wih. Yang mirip. Coba Mega duduk dah coba. Sebelah Master Saiful. Kita mau lihat nih kira-kira nih kecocokannya berapa persen gitu ya. Kecocokannya berapa persen coba. Cocok. Tete nenet. Tete nenet. Wah, selamat. Udah nikah. Ya Allah. Perasaan belum dicocok deh. Berapa persen? Perasaan belum dicocok deh. Kocok ya, mohon maaf nih Master Saiful itu nanti tolong di crop dijadiin ya. Mas Mega akhirnya menemukan jodohnya. Terima kasih loh Insight. Saya sudah mencari berkelana kemana-mana, Iya, akhirnya bener. menemukan di sini. Ya Allah. Tapi di Clash of Mutant ada strategi nggak buat ngalahin orang-orang musuh-musuh yang lain? Ya persiapannya sih ini ya. Kalau saya sih ya, yang saya jalanin tuh bermain game strategi juga tentunya. Iya. Apa nih strategi yang paling akan dikeluarkan nih jurus terjitu Master Saiful nih? Kalau aku tuh demennya game strategi yang biasa aku mainin belakangan ini tuh gamenya Yu-Gi-Oh. Wis, mantap Iya. tuh Yu-Gi-Oh tuh.
Ngeluarin kartu jadi, gitu. Dia ngeluarin kartu, terus kalau kita mau di situ kan banyak banget unsurnya Ya, banyak banget, ada dari menyerang, bertahan, ya Betul, kan, betul. terus juga suportif, kartu support kayak kartu magic support, trap, nah bener, itu kan magic jadi trap card. apa ya, kita tuh ngebantu banget ya secara nggak langsung dalam kehidupan sehari-hari tuh, jadi melatih pembicara, melatih kita itu buat mengambil keputusan tuh yang bijak, jadi jangan sampai kita tuh mau ngapain tapi salah ambil keputusan. Wih, Gitu. keren nih. Dari game Yu-Gi-Oh berarti ya. Benar. Mau ngambil strateginya ya. Jadi nggak terpaku, nggak hanya terpaku benar salah saja, tapi benar-benar harus tahu nih, karena biasanya setiap kasus, setiap case itu kan pasti akan beda-beda lagi nantinya. Betul. Strategi yang harus diambil. Wih, keren nih. Pasti menang nih. Positif menang apa enggak? Di Clash of Mutant. Ya kita sih positif ini aja, kita selalu berpikiran positif aja, asal jangan positif COVID. Udah lewat. Jangan Putar balik. Udah lewat itu, udah lewat. Jangan udah positif lewat. narkoba ya. Oke, kita mau nantang Master Saiful untuk mereview makanan yang udah kita siapin, guys. Kita sekarang waktunya review makanan. Kita udah siapin beberapa makanan untuk direview sama Mas Saiful dan juga ditemenin sama Sarul. 2S nih, 2S. 2S Saiful Sarul. Nah, ada 2 Jadi makanan. kita udah siapin ini telur apa teman-teman? Titan egg. Titan egg dan ini Ampo. ampo. Gokil. Oh, Abis makan ini jadi duta ampo lagi. sampo. Mau nambahin? Muntang nih gua. Mau nambahin apa ini? Ampo tadi. Enggak, segini aja. Tadi Jokesnya nambahin. mau ditambahin nggak? nambahin. Jokesnya ampo. Ya itu mah biasanya kalau kalau pas momen Lebaran. Momen lebaran. Ya. Ampau. Ampau, nggak ada uangnya nih. Nggak ada. Udah siap? Sudah siap? Gua Langsung aja di tengah kita nih berarti review. gua ya? Boleh. Siap. Jadi openingnya harus sama kayak yang di TikToknya Mas Saiful. Opening videonya saat mereview makanan. Oke, kita ini dulu deh. Ini dulu, dulu ya deh. udah opening dulu berarti. Opening langsung ke arah video. Oke. Nah, ini sekarang yang ada di depan saya ya. Ini ada 2 menu ya. Kayaknya nggak familiar tapi simple gitu ya. Cuma kita nggak tahu nih kayak apa nih. Ini yang pertama namanya telur pitan. Ini asalnya kayaknya dari Riau nih. Karena di Riau kan ada namanya Pulau Pitan. Wah, benar sekali. Benar Ya kan? benar sekali. Terus Ini namanya ampo. nah, ini yang namanya angpau nih. Biasa di momen Imlek, Lebaran, Anda pasti akan menemukan ini. Ya. Angpau Kayak- itu angpau. Kayaknya saya udah penasaran. Oke deh. Oke. Saya mau pertama kali ini yang saya coba adalah telur pitan. Kayak apa ya? Nah, ini dia nih. Aku mau dong. Itu di muka dulu, Mas. Di ini dulu ya. Nah, untung ada keras nih. Oke. Aneh banget nih warnanya. Kenapa warnanya itu? Warnanya itu. Kenapa warnanya hitam telur ya? Agak dark nih. Iya, memang bisa. Ini aman Bang dimakan. Emang begitu. Belum di nerf nih kayaknya. Belum dinner. Wah, ini sih gila nih. Ini kayak enak banget sih nih ya, kayaknya dari warnanya. Kenyal nih. emang kelihatan sih kenyal. Kenyal ya kayaknya nih. Ini cara buatnya nih mungkin gimana nih cara buatnya nih menurut Master Saiful nih? Cara buat telur ini bisa menjadi hitam nih kayak gimana Master Saiful? Dibakar kali. Dibakar Master Saiful. Bisa dibilang begitu nih, juga dari tuh. teksturnya seperti apa dari teksturnya? Ini kayak jelly gitu, dia kayak jelly gitu ya. Harus dilihat dong dengan mata yang jelly. Matanya yang jeli. Jelly mah enaknya kalau habis dikelitikin tuh. Geli. Bagus. Dari baunya gimana? Dari baunya? Ini tuh kayak orang belum mandi 3 hari ya nih dari baunya. Gimana? Apakah Ini kayak munggunya di toilet mana ya? gimana ya? Kita akan coba bagian luarnya dulu ya, luarnya bagian dulu, hitamnya dulu ya.
Kita coba dulu kayak apa ya? Ya. Ini kita jajal ya. Kita Santap coba dan beraksi. Santap dan beraksi. Gimana rasanya? Agak nyetrum nih. Kenapa telurnya nyetrum? Lagi. Jadi kayak dia nih Kayak asamnya gimana ya? Kayak asin ya gitu asam, ya? asam, agak asin-asam gitu. Ada asin-asam tapi Tapi asamnya nih enggak, asamnya bukan kayak asam yang bergengsi gitu loh. Asam yang bergengsi. Iya. Apa Makanya ada namanya asam baris. asam baris? ini kayak ini tuh basicnya sih telur asin gak sih basicnya? Kelihatannya dari luarnya. Cuma nih bagian dalamnya nih kayak ragu gua nih. Boleh dicicipi yang dalamnya itu? Kita review teksturnya dulu ya, yang dalamnya nih lihat. Ini kayak telur apa ya? Dinosaurus gitu gak sih? Naga, telur naga gitu kan ya? Doyan ya. Kelihatannya doyan. Belum Kalau terlalu pakai ini. nasi enak nih kayaknya. Masih bingung ya? Bingung mah pegangan. Ah, Gitu. Siap nih kita makan dalamnya. iya, bismillah dah. Ayo. Satu. Gini. Iya. Kayak ini ya, kayak lumpur ya dari luar ya. Kayak lumpur. Nah. Satu, Bismillah. dua, tiga. Apa rasanya? Gue mau ngunyah, tapi kayak berat banget gue ngunyahnya. Apa yang dirasa? Lengket. Ini berapa watt sih tegangannya? Ampun deh. Berapa watt tegangannya? Udah nggak usah dihabisin, nggak apa-apa kalau nggak kuat. Boleh lanjut ke Oke. kesimpulannya apa nih dari si telur ini? Nah ini dalamnya nih emang ini ya. Dalamnya kenapa? Aneh. Bener-bener nyegrik ya. Gila. Kayak ketonjok anjir. Tenggorokannya kayak, makan. Ngajak MMA ini. Iya kan ya? Kayak, gitu kayak nyekek gitu. Itu tisunya di sebelah sana, maaf. Aduh, ya Allah. Pas makan aku pasrahkan diriku gitu. Kayak ada. Ya aneh loh, rasanya kayak dia kenyal tapi asin tapi nggak asin. Aneh gitu. Asin Kayak tapi udah nggak- nih udah di nerve ini kayaknya deh. Udah di nerve ya? Eh, Ih, aneh banget, kebayang. Ini rasanya kebayang bukan. Untuk nilai dah, red. gue sih bisa bilang ya ini. Ya luar binasa. Weh, luar biasa. Luar Benar-benar ini ya. Rasanya tuh begitu Yang destruktif jual nggak usah banget. jual lagi lah. Aneh banget rasanya nggak kemakan. Tapi mungkin ini bisa untuk kesehatan kali ya, makanya ada. Gak usah aneh-aneh. Enggak kayaknya ini. Ini cuma buat challenge doang nih kayaknya telur ini. Ya Allah. Lanjut Challenge kita mah review. daging itu mah kalau challenge mah daging. Celeng. Daging celeng gitu mah. Apakah kita siap untuk mereview makanan yang kedua, Master Saiful? Silakan. Ini nih yang kayaknya ditunggu-tunggu nih. Dia kayak ini ya, kayak keripik gitu kelihatannya nih. Ya. Kayak kayu Tapi- manis. Kayak manis mah itu di Matraman. Apa tuh? Jalan. Nama jalan. Nah, nih di luar kayak ini ya. Di luar nih kelihatannya kayak wafer. Astor. Ya, Twister lah ini kayak twister gitu. kayak gitu ya Kak. Benar-benar Dari kayak wanginya, stick, wanginya? Ya emang wanginya kayak wangi kayu sih. Cuma gue nggak tahu nih kayak apa nih rasanya. Oke, kita coba dulu ya. Enak. Ini ngomong-ngomong ngambil di dari toko material mana sih? Emang rasanya kayak apa? Kayak ada semennya gitu. Ini rasa karet anjing. Tengsin dong. Karet tengsin.
Aku belum bisa mencerna. Ini debu banget nih. Gak bisa dikunyah. Nempel. Wih. Nempel di sela-sela gitu. Bener nih. Udah nambah aja. Ini aneh tau ini. Emang gue bilang, emang kayak ada semen gitu. Kayak ada debunya gitu, tau rasa tanah gitu. Masa sih? Wah, Masa sih ini rasa bisa dimakan gak nih rasa tanah, bro? Lu pernah kan di belakang truk tanah baunya kayak gitu? Gue cium baunya aja deh, tapi gue Coba lu cobain dah, Mek. Cobain. Dikit aja. Wewe. Dikit doang coba, sumpah. Iya kayak bau Gua nggak knalpot bisa gua. kontainer ya? Asap-asap yang hitam itu. Coba. Gua nggak bisa. Kok bisa nambah sih Master Saiful? Gimana caranya bisa menikmati makanan seperti ini? Simpel aja sih. Simpel. Jadi orang stres aja. Iya. Karena orang stres tuh udah nggak punya ini lagi, nggak ada punya harapan lagi kan. Jadi udahlah makan apa ini aja lah. Gitu loh, makan apa aja lah. Makan apa aja? Yang penting sikat. Tapi dari makanan-makanan begini kan Master Saiful jadi naik ya namanya. BPJS gue untung aktif, guys. Ya. Tapi ya udahlah, tepuk tangan dulu buat Master Saiful nih udah nge-review makanan yang gua nggak tahu ini apaan anjir. Dibikin dari apaan nggak tahu nih. Gue sih bilang, oke. Kita belum penutup nih. Oh ya tutup dulu ya, closing Lupa dulu ya. penutupnya. Nah, ini yang ya kita udah tahu nih dari tekstur ya, terus rasanya bagaimana. Gue sih bisa bilang ini menunya ini Campretto. Campretto. Ini Campretto yang tadi luar binasa. Emang seaneh itu ya rasanya. Cobain aja dah. Kagak mau ah. Cocok kalau Tim yang buat harus nyobain imun sih kayaknya tinggi. tim dah, coba dah. Harus nyobain sih, marah sih kacau. Kacau nih, coba nih kameramen kita kasih aja nih. Cobain dah. Cobain biar nggak kerja lu besok lu. Makan tuh, kameramen tuh sampai buah. Apaan coba makanan begini? Kabur curang. Muntah dia muntah. Cemen Master Saiful pada cemen di sini. Ternyata kita rapin. Keren banget Mas Saiful. Sekali lagi tepuk tangan buat review makanan aneh. Weh. Untung imun masih aman nih. Bisa kuat tuh dia. Kok bisa sih begitu? Tapi pernah nggak Mas Saiful terus lagi review makanan terus keracunan gitu? Ya yang terakhir itu tadi, yang gara-gara NATO itu ya, hampir aja kan. Hampir apa? Hampir ketelan itu. Jadi kalau udah kelanjut udah beda cerita deh. Tapi di yang lain-lain banyak juga yang makan NATO terus ketelan. Ya tekan ini pengalaman juga ya berpengaruh ya. Kalau yang namanya keracunan sampai muntah ya pernah pasti ya. Tapi pas masih kecil terus juga karena efek lain. Biasanya tuh kalau pusing kepala, nah itu kan muntah itu kan bisa jadi kayak keracunan atau kelebihan muatan. Nah, Kelebihan muatan. Indra perasa udah mati gua rasa. Kan orang ada asam, asin, manis, terus rasa ada 5 kan di sini udah pada mati ya di lidahnya ya Mas Saiful ya. tinggal kubur lidahnya doang yang dikubur gini. Berarti aneh banget ini. Tapi ada lagi nggak sih yang paling aneh dari makanan ini Master Saiful? Tadi selain NATO dah. Yang nggak ketelan. NATO selain yang ini ya, selain 2 ini. Yang belum pernah apa yang gimana? Yang udah pernah. Yang udah pernah. Whiskas udah pernah belum? Yang makanan kucing itu. Soalnya yang waktu itu Tretan pernah makan itu. Yang apa ya, seingat saya tuh yang sebelumnya tuh kayak cumi tapi bukan cumi biasa itu. Cumi yang versi dioplos sama itu, apa alkohol. Oh, cumi-cumi.com. Bukan. Cuma berita. Dioplos sama alkohol. Ya, cumi alkohol itu yang agak aneh tuh. Kenapa? Sempoyongan ya cuminya ya?
Ada alkoholnya. Apa ya, agak Bukain nggak pintunya nih, gitu Cumi. Tangannya dan bukain nggak pintunya. Itu apaan itu? Kok bisa nemu makanan itu? Itu emang ada dijual sama plus alkoholnya itu atau emang dioplos aja? Enggak, itu masih di programnya itu juga. Yang mana? Sebelum di sebelum MLI? Bukan, masih programnya Tretan juga. Yang sebelum NATO itu. Oh, Nah, itu juga sama. muntah nggak? Untungnya enggak, cuma nyicip dikit aja ini ya. Kayak kayak kuahnya dari cumi itu pengen tahu dulu nih gambarannya. Oh, oke. Sempat mabuk dikit, cuma nggak parah waktu itu. Nggak rusuh lah. Wih, mabuk dikit tapi nggak rusuh lah. Anjay, keren. Keren sih, Ya, keren. resistensinya masih ya lumayan. Resistensi. Tapi nggak bau loh itu makanannya. Iya. Tapi Master Saiful juga dikenal wibu. Berarti suka budaya-budaya Jepang. Wibu mah emak. Ibu-ibu. Itu ibu-ibu, nggak ada W-nya. Jadi gini, sebenarnya kan saya reviewnya ini ya, pas review makanan itu, kan pasti kan orang tuh nggak cuma pengen lihat makanannya doang, tapi pengen lihat awal-awalnya, intronya kan. Nah, intro yang saya ambil itu adalah eksplorasi. Nah, eksplorasi itu saya ambil inspirasi dari sebuah game. Jadi itu kayak saya itu kayak cosplayer, kayak saya cosplay jadi seorang tokoh gamenya. Nah, karena ceritanya tuh kayak kita main game tapi nyari-nyari tempat. Nah, nyari-nyari tempat inilah yang jadi inspirasi. Jadi kayak misalkan keliling, muter nggak jelas, nyari-nyari mana nih. Nah, jadi saya tuh cosplaynya tuh bukan cosplay tampilannya lagi, tapi udah cosplaynya ke adegannya. Karena cosplay adegan tuh lebih simple. Oh, jadi dibilang wibu bukan karena cosplay wibunya, tapi karena Adegannya. So, mereka juga udah tahu ini game yang ambil inspirasi dari game apa, udah pada tahu mereka. Dan game yang biasa yang sudah saya ambil ya itu dari game Persona series sama yang terakhir game Yu-Gi-Oh. Itu juga sama game Jepang. Itu game Jepang semua itu, anime semua itu. Anime juga. Karena ya memang mudah ditiru. Betul bisa niru rambutnya Yu-Gi-Oh dong. Karakter yang paling suka di Yu-Gi-Oh siapa? Kaiba. Ya kalau di Yu-Gi-Oh itu kan ada macam-macam ya. Ada macam-macam. Ya, aku suka dengan Kaiba. Kaiba itu dengan yang saya suka adalah ketegasannya. Oh, karakter ini ya. Ketegasan, ya. Karakternya ya. Ketegasannya. Benar, ketegasannya dalam berduel. Oh. Benar. Kalau sama Yu-Gi-Oh-nya karakter utamanya nggak suka? Bukan nggak suka. Kalau Yu-Gi-Oh itu yang saya perhatiin ya, kepedeannya, keberaniannya ya kan. Tapi santuy dia. Karena dia ada udah multi karakter dia. Iya, dia bipolar Yu-Gi-Oh. Dia ada dua. Emang benar. Iya, ada kok. bipolar benar. Kalau di cerita yang di episode Jahat sama baiknya kan? Episode 1 itu memang dia ada dua ini. Kepribadian. Ada dua. Bukan jahat juga, cuma jadi saling nge-backup si ininya. Oh, punya hard disk berarti kan? Pusing kepala gue nih, gara-gara ini nih makanan. Tapi Master Saiful nggak pusing. Makanya master namanya. Gue mah warga biasa ini gue. Suruh makan. Terus laku. Gak warga baru sekalian. Warga baru. Warga baru ini bener. Kok bisa ya laku ya makanan ini? Berarti ini kalau nggak laku dia punya banyak stok beginian ya makanan. Biasanya kalau dagang apa nggak laku dimakan sendiri. Nah ini gimana ya? Dimakan sendiri apa enggak ya? Tapi Master Saiful kan ini udah bikin konten apa? Food vlogger gitu. Yes. Ada nggak kepikiran mau bikin rumah makan sendiri gitu? Kalau dalam waktu dekat ini ya belum ya. Belum? Karena masih ngumpulin modal dulu ya kan. Mau tunggu bener-bener udah besar. Terus juga saya sih karena ideologinya tadi saya bilang. Saya tuh nggak kalau mungkin ya kalau saya memang ideologinya ambisius ya. Mungkin ya udah dari kemarin-kemarin. Tapi saya mendingan mengembangkan punya saudara dulu. Mengembangkan maksudnya usahanya ya. Jadi kalau emang udah berhasil baru gitu. Karena saya tuh bukan orang yang terburu-buru gitu mengambil keputusan. Oh, pemikir berarti. Iya. Makanya kayak misalkan gini,
ada orang ngomong ini ya, kayak misalnya pengen sesuatu tapi ngomong tinggi bla bla bla. Kalau kesampaian, kalau enggak, nah kan bisa mengecewakan banyak pihak ya kan. Nah jadi aku itu dulu jujur emang saya waktu masih kecil memang termasuk ambisi ini ya, suka ngomong tinggi, tapi sekarang udah ketika sudah jadi seperti ini ya mikir juga, oh kayaknya nggak bisa nih kalau begini. Realistis jadi. Iya realistis benar. Realistis. Kalau misalnya ntar nih bikin rumah makan sendiri apa namanya apa nih? Dan mau bikin usaha apa gitu? Ayam, bebek, makanan jenis apa gitu? Apa ya? Kalau ini ya, kalau emang jadi ya, pengennya tuh kayak bikin usaha tuh kayak usaha yang memang menunya belum ada banyak di pasaran aja ya. Apa tuh contohnya? Titan egg. Bukan. Diceplok. Ayam roti. Ya ini aja, apa sih namanya? Ayam. Ayam nih, ayam kampus. Usaha ayam kampung. Itu ilegal Mas. Emang mahal sih. Tapi namanya brandingnya belum ada itu. Belum ada sih sampai emang. sekarang belum ada itu. Emang belum ada yang buka sih tokonya itu. Masih Iya sih, ya. Maksudnya kenapa ayam kampus? Mulut Kenapa? mulut. Jadi ayamnya dengan harga mahasiswa. Oh, itu maksudnya Gitu. ayam tapi harganya maksudnya mahasiswa. jual ayam Karena kan dekat apa-apa kan harganya kampus. naik. Iya. Bener, satu ayam 350.000 yang baru gitu. Ada istilahnya ada harga khusus ini, harga khusus pelajar lah. Oh, asal bisa menunjukkan kartu tanda mahasiswa Iya. kan, Oh, gitu iya. kan. Bagus tuh. Kalau mantap harganya 50 juta. Mampus gak gua. Itu berapa truk Mek, tapi kan lu nggak tahu. Tapi kan 3M habisnya. Ember. 3M bener 3M, memasak, membakar, merebus kan Iya, maksudnya. kan ayam. Emang ayam kan bisa dibakar, dibakar, direbus, digoreng, bisa kan itu. gitu kan. Bang, ada cita-cita mau buka usaha ayam kampus. Bisa Mbak, mulia sekali loh ini, gila. UMKM, bener. Berarti Master Saiful bisa masak dong? Kalau masak sih saya paling ini aja, salmon anak buahnya aja ya. Tapi kalau ya buat sehari-hari bisa aja. Ya kayak kalau kita ngobrol begini, masak. Masak sih. Masak, bukan masak. Masak sih. Masak sih begitu, masak sih. Ya, kalau setiap orang curiga kan masih bisa masak. Iya orang curiga, bener sih. Masak sih, betul. Tapi kan Mas Saiful nih kan sekarang masih solo ya, maksudnya masih sendiri untuk konten-konten. Ada rencana pengen bikin tim supaya ada yang nemenin nggak perjalanan ngevlognya? Ya kalau dari pengalaman saya, perjalanan hidup saya, utamakan orang-orang terdekat dulu. Oh, Asian value. Enggak, tapi emang realistis. Sekarang gini, kalau misalkan kita mau asal-asalan orang nggak dikenal atau apa, takutnya apa? Kalau ada terjadi apa-apa, dampaknya lebih besar, kerugiannya juga lebih besar. Ya, apalagi kalau orang itu kita nggak punya hubungan dekat atau ini. Jadi emang benar utamakan orang terdekat dulu, karena memang kita membangun seperti ini tuh bukan proses yang sebentar. Memang rela, mau nyari orang luar random, bukan masalah kita mengabaikan kompetisi ya kita pertimbangkan juga gitu. Tapi kalau ada orang yang dekat kita, kompetisinya punya pula ya kan, terus ya bisa ini juga, kenapa enggak kan? Kenapa nggak dibantu? Iya. Betul. Cuma kadang kan di sebagian besar kasus kayak orang terdekat tuh orang yang paling jahat juga kadang. Memang kita itu nggak bisa dipungkiri gitu. Terus apa antisipasinya kalau ternyata orang terdekat kita yang sudah kita jadikan lingkup relasi hidup kita ternyata mengecewakan kita? Iya. Betul. Ya kalau saya bahkan dari sebelum kejadian saja ya paling ada namanya kayak ini aja bangun chemistry, kayak interview berulang ya, interview berkala ya, setiap sebulan 2 bulan. Jadi ngobrol sambil sharing momen juga. Jadi dari sharing momen tuh jadi bisa mengenali ini orang nih profilingnya seperti apa ke depannya. Oh ini kayaknya nggak bisa nih, kayaknya dari profilingnya udah nggak konsisten sama bulan-bulan lalu sebelumnya. Karena saya jujur, saya dulu sempat kerja di bidang surveyor, jadi sempat ya walaupun nggak lama gitu. Jadi saya juga di situ diajari buat cara mengenali karakter-karakter seseorang. Oh, begitu. Jadi walaupun orang terdekat tetap ada filteringnya juga, tetap ya, dipilih juga. Jadi nggak membabi buta. Gitu. Jadi tetap harus ini kan ini buat jangka panjang. Bangunnya udah susah, masa iya mau
sepelekan begitu saja. Gua nggak bisa begitu orangnya. Ya, yang penting utamakan orang terdekat. Betul. Gitulah istilahnya. Berarti mau ada kemungkinan untuk ngebangun tim. Pelan-pelan tapi pasti aja ya. Selama mungkin sampai saat ini misalkan masih saya sanggupi ya kita dulu. Baru nanti kalau udah sekiranya udah big ya, Udah udah nggak kepegang besar lagi. banget baru gitu. Kalau istri saya udah sampai titik walah, nah baru kita summoning tim. Oh, selama masih bisa dihandle sendiri benar. dulu. Kalau udah kewalahan baru kita ya. bangun tim. Karena soalnya apa? Kita pakai tim juga pasti bukan tanpa anggaran, pasti harus ada anggaran yang nyiapin anggaran lagi. Betul. Gitu. Tapi kalau untuk Master Saiful target kedepannya mau ada apa lagi nanti? Ya kita ini aja ya. Kalau aku mah nggak usah terlalu muluk-muluk ya, pelan tapi pasti aja ya. Pelan Kembangin pasti, tetap oke. terus konsisten, pembuat konten, terus pertahanin nama baik itu pasti banget. Gitu. Ya. Jadi tetap ini aja, tetap semangat aja. Tetap semangat aja. Iya. Terus juga yang kompetisi yang jadi kelas Off mutant. mudah-mudahan bisa bertahan terus. Bisa juara. Bisa juara. Hadiahnya apa sih? Ya masih ini ya, masih debatable lah suara ininya untuk hadiahnya. Nggak penting lah juara. Ya. Nggak penting lah hadiah, yang penting juara aja dulu. keseruannya, pengalamannya gitu. Betul. Karena hadiah itu jatuhnya Hadiah ya cuma jatuhnya bonus hadiah. aja gitu. Iya. Betul. Ada strategi nggak buat ngalahin Aan nanti? Banyak ini ya, research terus banyak ini juga gini aja saling sharing aja terus cek buka Google, main game terus yang suka terutama game strategi ya bisa main kayak saya nih main Yu-Gi-Oh atau main game-game yang berkaitan dengan strategi kan game Final Catur. Ya bisa catur juga bisa atau game-game strategi sejenis itu sih. Mengumpulkan banyak strategi, riset itu Benar. dia cara apa tadi mengalahkannya. Bener, sama yang Jadi seperti tidak harus tekstual baca buku jangan terlalu mengandalkan jangan terlalu mengandalkan benar sar, jangan. Karena benar sar tuh bikin pikiran kaku, mati. Tapi kan harus mengandalkan keberuntungan juga nggak sih di Clash of Itu Mutant? pasti ya. Karena apa ya? Keberuntungan baik dari dari takdir, terus kemudian dari kekompakan tim, Dari usaha juga. Ya effort pasti. Itu adalah salah satu kunci untuk ini. Mendapatkan keberuntungan. Dan satu lagi semangat pastinya. Semangat karena apa? Semangat itu adalah proses menuju kemenangan. Wih. Terima kasih Master Saiful udah mampir ke Insight. Thank you. Terima kasih. Karena ini mau ada syuting lagi Iya, Master betul. Saiful. Padet jadwalnya padet nih. banget. Nge-review makanan gini terus sampai 10 kali hari ini. Gimana nggak pada orang mau jam pulang kerja? Padet jam pulang kerja padet teman-teman jam 5 nih Sudirman macet banget, parah kacau. Keluaran pabrik. Iya. Oke, Makasih, kalau Mas gitu terima Saiful. kasih Master Saiful, semoga sukses terus kedepannya mimpi-mimpi Master Saiful untuk mengejar di Clash of Mutant, terus jadi food vlogger nomor 1 di Indonesia mengalahkan Magdalena. Semoga dapat film-film dan sinetron dengan dialog yang banyak. Betul. Dan uangnya juga banyak. Akhirnya bisa membangun tim Betul. dan membantu juga- semua saudara-saudaranya. Dan jangan lupa semoga usaha ayam kampusnya bener terrealita ya. jadi bener gitu. Nah, siapa tahu saya bisa langganan. Terima kasih sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah sini. Jangan lupa komen siapa lagi yang harus kita undang ya teman-teman. Betul, siapa lagi yang harus dihujat? Gue udah pernah. Saya Mega Salsabila. Saya Saul Setiawan. Dan saya adalah Saiful Awaludin alias Masterful. Kita pamit undur diri. Dah. Thank you, Master Thank you, Saiful. Pak. Orang meninggal nih.